bisa panggil gue Mei. Gue bakal bercerita tentang pengalaman gue waktu melihat sesosok yang mirip lewat di depan pintu kamar gue, disertai dengan bau busuk dan juga penampakan bola yang menggelinding di bawah kolong pintu gue. Cerita ini bermula ketika adik gue yang paling kecil, yang berumur 1,5 tahun, jatuh sakit. Adik gue waktu itu sakit demam disertai diare. Waktu sore hari, ia biasa-biasa saja. Dia hanya menangis sewajarnya anak kecil yang sedang demam. Tetapi ketika hari mulai menjelang malam, yaitu pada maghrib, ia menangis dengan sangat kencang, seolah-olah ia melihat sesuatu yang menyeramkan sehingga membuat ia menangis dengan kencang seperti itu. Karena demam adik gue yang dari pagi sampai malam belum turun juga, akhirnya kedua orang tua gue memutuskan untuk membawa adik gue periksa ke dokter. Tetapi setelah satu kejadian, orang tua gue mengurungkan niat untuk membawa adik gue ke dokter. Gini ceritanya. Sehabis maghrib, waktu adik gue menangis dengan sangat kencang dan meraung-raung, gue mencoba untuk melihat ada apa sih di dalam kamar adik gue, sampai adik gue menangis sekencang itu dan matanya selalu tertuju di sudut ruangan. Saat itu gue merasa gak ada yang aneh di situ, tapi karena adik gue yang menangis semakin kencang, akhirnya kedua orang tua gue memutuskan untuk membawa adik gue ke kiai kenalan bapak gue. Sempat ragu untuk membawa adik gue menuju ke kiai karena berpikir adik gue hanya demam biasa. Tetapi keraguan itu seketika menghilang ketika melihat adik gue yang menangis dengan sangat amat kencang. Tiba-tiba dia diam dan matanya kosong, seolah dia ketakutan. Gak berapa lama setelah adik gue diam, kita semua panik. Kita memanggil-manggil namanya. Kita takut adik gue kenapa-napa. Pada saat itu juga, kedua orang tua gue langsung membawa adik gue pergi menemui seorang kiai kenalan bapak gue. Mereka berangkat sekitar pukul 8 malam diiringi dengan gerimis kerintik-kerintik yang syahdu pada malam itu. Kebetulan pada malam itu gue ditinggal sendirian di rumah karena gue gak tahu ternyata beberapa tetangga di sekitar rumah gue itu ternyata sedang pergi. Jadi gue benar-benar ditinggal sendirian di rumah, di dalam gang, benar-benar sendiri dengan keadaan lampu jalan mati, hujan gerimis rintik-rintik yang membuat suasana malam itu menjadi mencekam dan seram. Tak berapa lama setelah gue mengantar kedua orang tua gue sampai ke depan rumah, gue kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu tanpa menguncinya. Gue kembali ke kamar gue dengan keadaan pintu kamar terbuka lebar. Selang beberapa menit setelah kedua orang tua gue pergi, gue melihat sesosok leak dengan mata melotot berwarna merah, rambut panjang terurai putih, dengan badan yang besar, kuku yang tajam, taring yang menculat keluar dari mulutnya. Ia berjalan pelan melewati pintu kamar gue. Saat melihat penampakan itu, gue cuma bisa nge-freeze di dalam kamar. Gue gak berani bergerak, apalagi bersuara. Di situ gue cuma bisa berdoa dalam hati sambil terus berharap sosok itu cepat menghilang dari pandangan gue. Untungnya sesosok leak itu hanya lewat di depan pintu kamar gue. Saat itu gue hampir merasa lega, tetapi ketakutan gue tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah leak itu pergi, gue mencium bau busuk, sangat busuk, yang entah datangnya dari mana. Entah leak itu yang membawanya, atau ada sesosok makhluk lain yang berada di sekitar gue tanpa gue bisa melihatnya.
Hampir 10 menit gue mencium bau busuk yang entah datangnya dari mana itu. Untungnya setelah beberapa menit bau busuk itu mulai perlahan menghilang. Gue juga mulai bisa menggerakkan anggota badan gue. Bergegas gue keluar kamar. Gue mengunci pintu rumah, dan sebelum mengunci pintu rumah, gue sempat melihat keluar untuk mengecek keadaan di luar. Di luar suasana hujan gerimis. Sekeliling rumah gue gelap karena tetangga-tetangga gue ternyata mereka sedang pergi. Kebetulan tetangga depan dan samping gue itu semuanya pergi. Jadi gue bener-bener pure di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa. Akhirnya gue tutup pintu, gue kunci pintu itu, gue kembali ke kamar. Karena takut terulang kesalahan yang tadi gue gak menutup pintu, akhirnya gue tutup pintu kamar gue juga. Gue diam di kamar, nge-freeze, berdoa, sambil mencoba menghubungi kedua orang tua gue biar mereka cepat pulang. Gue kira teror itu sampai di situ saja, tapi ternyata dugaan gue salah. Setelah gue menutup pintu, gue kembali ke atas ranjang dan gue mencoba menelpon kedua orang tua gue. Tanpa gue sengaja, gue melihat sesosok yang menyerupai bola menggelinding di bawah kolong pintu kamar gue. Gue nggak tahu entah itu hantu, apa itu mainan adik gue yang terkena angin terus menggelinding melewati pintu gue. Gue nggak tahu itu apa, karena gue nggak berani keluar dari kamar gue waktu itu. Gue cuma bisa berdoa, coba menghubungi kedua orang tua gue. Namun setelah gue berkali-kali gue mencoba menghubungi kedua orang tua gue, tapi gak ada salah satu dari mereka yang mengangkat telepon dari gue. Di situ gue udah lemes, gak berdaya. Gue cuma bisa pasrah, dan akhirnya 10 menit setelah gue berdoa, gue mendengar kedua orang tua gue nelpon. Gue angkat telepon itu. Segera gue menyuruh mereka pulang tanpa mengatakan alasan gue kenapa menyuruh mereka cepat pulang. Gue gak menceritakan apapun tentang sesosok leak ataupun bau busuk itu. Gue cuma menyuruh mereka buat cepat pulang karena gue takut sendirian di rumah. Untungnya kedua orang tua gue langsung mengiyakan permintaan gue tanpa bertanya lebih lanjut alasan kenapa gue menyuruh mereka cepat balik gitu. Setelah menelpon kedua orang tua gue menunggu sekitar 30 menit sampai mereka sampai di rumah. Setelah mereka sampai di rumah, mereka mengetuk pintu dan mengucap salam. Baru gue berani keluar dari kamar. Gue menuju ke pintu utama. Gue buka pintunya, baru gue persilakan mereka masuk. Setelah mereka duduk, baru gue menceritakan semua yang gue lihat. Kedua orang tua gue jelas mereka terkejut dengan apa yang gue lihat. Mereka bahkan gak menyangka bahwa gue bakal ketemu sesosok legenda dari tanah Bali. Bahkan mereka gak tahu kenapa dan bagaimana bisa ada sesosok leak Bali muncul di tanah Jawa. FYI, gue ini bukan tinggal di Bali ya. Gue tinggal di Jawa Tengah, daerah ibu kota Semarang. Iya, gue tinggal di daerah Semarangan, dan itu lumayan jauh dari kota Bali. Setelah gue menceritakan semua itu, orang tua gue menyuruh gue untuk tenang, mengambil wudhu, dan sholat untuk menenangkan hati dan pikiran gue. Karena jujur aja gue shock melihat penampakan seperti itu. Seumur-umur gue belum pernah melihat penampakan yang semengerikan itu, senyata itu, dan setakut itu gue ketika melihat sesosok legenda dari tanah Bali tersebut. Ya, begitulah pengalaman gue melihat sesosok legenda mirip leak Bali yang lewat di depan pintu kamar gue. Oke, thank you guys sudah dengerin cerita pengalaman gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Terus dukung gue ya guys, supaya gue lebih semangat buat konten-konten pengalaman
pengalaman horor gue. Ini baru salah satu dari pengalaman gue, guys. Jujur gue punya lumayan banyak pengalaman tentang cerita horor. Kalian yang mau nge-share pengalaman horor kalian supaya bisa dibikin cerita kayak gue, kalian bisa kirim aja di email yang gue sertain di bawah ini. Oke guys, see you next time. Thank you for watching. Bye bye.